Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi ithna asyara sahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim al-ayah. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadisihi innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah wa minasy syuhuri arba'ah wa minan nisa'i arba'ah was-sabiqunal jannah arba'ah wa arba'ah istaqatu ilaihimul jannah. Al-hadis. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang paling berharga, paling indah yang saat ini ingin kita sama-sama persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang datang dari lubuk hati kita yang sangat dalam, kemudian kita ukir lewat lisan dan bibir kita, kecuali kata-kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bacaan kalimah alhamdulillah atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Apakah nikmat-nikmat itu berupa nikmat zahiriyah maupun nikmat-nikmat itu berupa nikmat batiniyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita sejak kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan saat ini, yang tidak terhitung jumlahnya lagi tidak ternilai harganya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya andai kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dalam keterangan lain, andai setiap pohon, dahan dan ranting yang ada di dunia dijadikan pena untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, andai setiap daun-daun yang pernah ada, sedang ada dan akan ada, semua dijadikan lembaran kertasnya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, dan air di lautan ditambah 7 kali lipat lagi dijadikan tintanya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Pohon dahan dan ranting yang dijadikan penanya akan habis.
Daun-daun yang dijadikan lembaran kertasnya akan habis. Air 7 kali lipat sebesar lautan yang dijadikan tintanya akan kering. Nikmat Allah tidak akan usai dan habis dituliskan. Kemudian nikmat apa yang pada saat ini paling harus kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya? Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan usia kita kepada satu hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, innallaha qad ikhtara minal ayyami arba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 4 hari yang mulia. Hari apa sajakah itu? Rasulullah SAW teruskan sabdanya, yang pertama adalah hari Jumat, yang kedua adalah hari Arafah, dan yang ketiga adalah hari Idul Fitri, keempat adalah hari Idul Adha. Kemudian dari 4 masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi kemuliaannya, di samping hari Arafah, di samping hari Idul Fitri dan Idul Adha, adalah hari Jumat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, yaumul Jumat khairun min yaumi Idul Fitri wa Idul Adha. Hari Jumat itu lebih baik daripada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Tentu kita bertanya, ada apa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu memuliakan pada hari Jumat? Jawabannya, Allah telah menjadikan berbagai macam peristiwa penting, peristiwa agung, peristiwa besar di hari Jumat. Dunia dan segala isinya diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Nabi Adam alaihissalam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat, keluar beserta istrinya tercinta dengan Siti Hawa dari alam surga datang ke alam dunia pada hari Jumat. Siti Hawa turun di daratan Jazirah Arabia, Nabi Adam turun di India. 100 tahun saling mencari, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah padang luas di bukit kecil yang bernama Jabal Rahmat adalah hari Jumat. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pada hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala besok akan menjadikan sebuah peristiwa besar di mana matahari tidak lagi terbit di ufuk timur, akan tetapi matahari akan terbit di ufuk barat, berhenti di tengah-tengah 40 hari, gelap di tengah-tengah 40 malam. Itu datangnya kiamat. Semua umat manusia tahu dengan tanda ini, sehingga mereka adalah beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang-uang mereka disedekahkan, kemudian sudah tidak ada lagi yang menerima. Akan tetapi amal kebaikan apapun pada hari itu sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian besok, manakala kita menjadi ahli surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka hijabnya, bertemu dengan para ahli surga pada hari Jumat. Dan luar biasa, pada hari Jumat Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi dulu, padahal ia tidak sedang berzunub, karena ia tahu pada hari itu adalah hari Jumat. Kemudian ia menyempurnakan wudunya, memakai baju yang bersih, memakai wangi-wangian, kemudian ia berjalan ke masjid, tiada lain dan tiada bukan untuk melaksanakan sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, setiap langkahnya diberikan pahala seolah-olah ibadah sholat 1 tahun dan ibadah puasa 1 tahun. Rasulullah SAW bersabda lagi, al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, kalau pekan yang lalu kita sholat Jumat, kemudian hari ini kita sholat Jumat, maka Jumat yang ini kafaratun dzunub,
penghapus daripada dosa-dosa kita. Kalau kita ingin bertanya siapakah mereka yang dihapuskan dosanya selama 1 pekan, kita yang usai sholat Jumat pada saat ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, man mata yaumul jum'ah wajabat lahul jannah walau asiyah. Barang siapa yang wafat pada hari Jumat, wajib dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun ia ahli maksiat. Karena pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kesalahan orang. Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan pada hari Jumat walaupun orang itu ahli maksiat, kemudian ia wafat pada hari Jumat, oleh Allah diampuni dosanya dan wajib ia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah wafatkan pada hari Jumat sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Istimewa Jumat kita pada saat ini berada di bulan Muharram. Insya Allah hari ini tanggal 9 dan besok tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, meneruskan sabdanya, innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah wa minasyuhuri arba'ah. Allah memilih dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 hari yang mulia. Dan hadis berikutnya, wa minasyuhuri arba'ah, dan Allah telah menciptakan dari 12 hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa sajakah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama adalah bulan Rajab, yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah, yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah, dan yang keempat adalah bulan Muharram. Tentu kita juga bertanya, ada apa di bulan Muharram sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram? Sampai-sampai apabila besok pada hari ke-10 di bulan Muharram ia berpuasa yang disebut dengan puasa Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebuah ampunan selama 1 tahun dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan ke belakang. Subhanallah. Ada apa memang di bulan Muharram itu, khususnya di tanggal 10 Muharram? Nabi Adam alaihi salam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Nuh alaihi salam mengambang di lautan karena alam dunia ini pernah banjir yang sangat besar, luar biasa, dan banjir itu tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak akan pernah juga terjadi setelahnya. Satu-satunya banjir terbesar di dunia ini, sehingga alam jagat raya ini ditutup pada saat Nabi Nuh alaihissalam mengajak istrinya dan Kan'an putranya, ayo naik ke perahu, tapi ia nggak mau karena ia pikir ada gunung di sebelah sana yang ingin menyelamatkannya sehingga ia ingin naik ke gunung. Ternyata tidak ada gunung, jangankan gunung-gunung kecil, gunung Himalaya yang terkenal dengan Mount Everestnya ditutup oleh banjir pada saat itu. Nabi Nuh alaihissalam mengambang di atas air kurang lebih 6 bulan, diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan hukuman yang sangat-sangat luar biasa dari Raja Namrud, sehingga ia harus terbakar di kobaran api seluas 1 kilometer persegi kayu bakar. Dilempar Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan, di mana api yang panas membakar, mencelakakan bagi siapa saja, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Dengan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Ibrahim, qul ya naru kuni bardaw wasalaman ala Ibrahim, wahai api, adalah kamu dingin dan selamat atas Ibrahim,
kobaran api seluas 1 kilometer saat itu dingin karena Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu pun terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun yang sekaligus menjadi panglima untuk membumi hanguskan, mengusir Nabi Musa alaihissalam dengan seluruh kaum. Yang dibawa adalah tentara-tentara elit. Karena pada saat itu di luar rencana, di mana Fir'aun telah menyampaikan sebelum ayam jantan berkokok, maka Musa dan seluruh kaumnya harus terusir dari Mesir. Rupanya subuh-subuh itu ayam jantan tidak ada satupun yang berkokok, sehingga Fir'aun dan seluruh tentara elitnya harus kesiangan. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada Nabi Musa alaihissalam dan seluruh kaumnya untuk bangun segera. Kemudian disuruh berangkat, akan tetapi terpojok di Lautan Merah. Sementara Fir'aun yang sekaligus menjadi komandan pada saat itu mengejar di belakang. Seorang Bani Israel marah di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Musa, ingin dibawa kemana kami ini? Apakah engkau ingin membinasakan kami semua? Di belakang kita sedang dikejar oleh Fir'aun dengan tentara elitnya. Di depan adalah Lautan Merah. Nabi Musa alaihissalam hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menjawab, innallaha sayahdi, Allah sebentar akan berikan petunjuk kepada kita. Tidak lama kemudian, padahal tentara Fir'aun yang dipimpin oleh Fir'aun sendiri sudah mendekat, maka datang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idrib bi'asokal bahar, pukulkan olehmu wahai Musa dengan tongkatmu kepada Lautan Merah. Maka dipukulkan, Lautan Merah berubah menjadi jalan 12 jalur mengalahkan jalan tol Jagorawi. Ini juga Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan seluruh kaumnya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan hiu. Ikan besar Nabi Yunus tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran ikan hiu itu. Harus halus, harus lumat. Akan tetapi karena Allah ingin menyelamatkan, walaupun Nabi Yunus 40 hari 40 malam di dalam perut ikan, tidak makan, tidak minum. Jangan di perut ikan. Kalau di luar perut ikan kita di sini 40 hari 40 malam tidak makan, kira-kira bagaimana nasib orang itu? Ini 40 hari 40 malam di kegelapan di dalam perut ikan hiu. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Yunus bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini menjadi imun, menjadi kekuatan bagi Nabi Yunus alaihissalam. Ini menjadi alat untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikan yang sangat besar itu tiba-tiba oleng karena zikir tasbih Nabi Yunus alaihissalam, sehingga meminggir dan karena sudah tidak kuat, pusing itu ikan besar, muntah. Yang dimuntahkannya Nabi Yunus alaihissalam. Ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Karena waktu yang membatasi kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus semangat berdakwah walaupun dihalangi yang sangat luar biasa. Yang terakhir Nabi Muhammad agar berhenti dakwanya, sehingga terpaksa harus mendapatkan tawaran dari Umar bin Hisham yang memiliki titel Abul Hakam, yang kita kenal sekarang adalah Abu Jahal. Setelah musyawarah dengan tokoh-tokoh Quraisy agar Muhammad segera berhenti dari dakwahnya, menghina Tuhan nenek moyang kita, tidak apa-apa
akan saya lepas jabatan saya sebagai kepala Quraisy, saya berikan kepada dia, tawarkan kepada Muhammad. Kita siapkan 8 lempengan emas, kita berikan kepada Muhammad. Dan kita tawarkan, kita sudah pilih ada 8 wanita cantik, tawarkan kepada Muhammad dengan catatan berhenti ia berdakwah. Maka utusan pun dikirim kepada Muhammad, tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW tidak berada di tempat, sedang melakukan dakwah, bertemu dengan pamannya. Maka amanah ini disampaikan kepada pamannya, ini amanah dari tokoh-tokoh Quraisy. Apa yang dimaui oleh Muhammad, ingin jabatan kepala Quraisy akan diberikan, ingin emas, ada 8 lempengan emas akan diberikan, ingin wanita, telah dipilihkan 8 wanita cantik dari orang Arab, sudah disiapkan. Ketika Nabi Muhammad datang pulang dari dakwah, pamannya langsung menyampaikan, baru saja ada utusan dari orang-orang Quraisy menawarkan kepadamu jabatan Quraisy, kepala Quraisy, ke suku Quraisy akan diberikan kepada engkau. Lempengan emas 8 akan diberikan kepada engkau. Kemudian 8 wanita cantik akan diberikan kepada engkau agar engkau berhenti dari dakwah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan hanya mampu meletakkan jabatan kepala Quraisy kepada, memberikan emas 8 lempeng, menyerahkan wanita cantik, andai mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, wallahi Muhammad tidak akan berhenti berdakwah. Ini yang disampaikan kepada mereka, sehingga mereka putuskan, Muhammad kalau demikian tidak ada jalan lain kecuali harus dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi kita Muhammad di 10 Muharram dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dari perjalanan cerita ini ada satu kalimat dari Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menolong para nabi, menolong para rasul, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian juga aku tidak hanya menolong para nabi dan para rasul, aku akan menolong orang-orang yang beriman. Apakah kita orang yang beriman yang kemudian berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala menolong para nabi dan para rasulnya? Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman. Kalau kita ingin tahu apakah kita sudah menjadi orang yang beriman, sedikitnya ada 6 ciri orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang yang beriman itu cirinya hanya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada makhluk. Yang kedua, hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk, apalagi kepada virus corona. Kemudian yang ketiga, manakala mendapat nikmat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manakala mendapat musibat ia bersabar. Kemudian yang kelima, menerima akan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarri, apakah takdir itu baik atau takdir itu buruk. Yang terakhir, yang keenam, ciri orang yang beriman menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari mereka-mereka yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala memiliki ciri-ciri yang sedikitnya 6 itu. Mudah-mudahan kita semua yang duduk dalam majelis mulia ini, sedikitnya ke-6 ciri itu ada dalam diri kita, sehingga sehebat apapun ancaman goncangan kepada kehidupan kita, ketika paling tidak ada 6 ciri dalam diri kita, Allah akan datang memberikan pertolongan kepada kita, seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada para nabi dan para rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita orang-orang yang beriman, sehingga kita mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, imankan kami, imankan keluarga kami, imankan masyarakat dan bangsa kami, sehingga Engkau datang memberikan pertolongan kepada kami, keluarga kami, masyarakat dan bangsa kami. Hadanallah wa iyyakum ajmain.
wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jadatina wa li masyaihina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkur adima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajju wa ajallu wa akbar. Aqimus shalat.